Dari zaman dahulu hingga era modern, perang adalah salah satu peristiwa paling menentukan dalam perjalanan sejarah manusia. Banyak dari konflik ini tidak hanya melibatkan dua bangsa saja, tetapi juga kekuatan besar dunia yang saling berebut pengaruh, ideologi, dan kekuasaan. Setiap perang meninggalkan luka, kerugian, dan jejak panjang yang membentuk dunia seperti yang kita kenal saat ini. Namun, di balik semua itu, ada beberapa perang yang nyaris mengubah arah sejarah secara drastis. Perang-perang ini menghadirkan momen kritis saat keseimbangan dunia bisa saja bergeser ke jalur yang sangat berbeda. Jika salah satu pihak menang terlalu cepat, jika keputusan tertentu tidak diambil, atau jika dukungan internasional berubah arah, mungkin peta politik, ekonomi, hingga budaya global saat ini tidak akan sama seperti sekarang. Mengetahui hal ini membuat kita bertanya-tanya, bagaimana jadinya dunia jika hasilnya tidak seperti yang terjadi saat ini? Seberapa dekat umat manusia dengan timeline alternatif yang berbeda? Dan apa saja perang yang memiliki potensi sebesar itu? Inilah 7 perang yang hampir mengubah dunia versi luar jendela. Krisis rudal Kuba. Pada tahun 1962, dunia pernah berada dalam situasi yang sangat dekat dengan perang nuklir besar-besaran antara dua superpower saat itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai krisis rudal Kuba, dan banyak sejarawan menilai momen ini sebagai saat di mana umat manusia berada paling dekat menuju kehancuran total. Semuanya bermula setelah revolusi Kuba pada tahun 1959 yang dipimpin oleh Fidel Castro. Kuba sebelumnya adalah negara dengan pengaruh Amerika Serikat yang sangat besar. Namun, kemenangan Castro mengubah orientasi politik negara tersebut secara drastis. Pemerintahan baru di Hanafa kemudian bergerak mendekat ke Uni Soviet, rival utama Amerika Serikat dalam Perang Dingin. Hubungan antara AS dan Kuba semakin tegang, terutama setelah upaya invasi yang gagal oleh kelompok anti-Castro yang didukung CIA pada tahun 1961. Kegagalan ini membuat Castro semakin mencari pelindungan dari Uni Soviet. Melihat peluang strategis, pemimpin Uni Soviet saat itu, Nikita Khrushchev, memutuskan untuk menetapkan rudal balistik berkemampuan nuklir di wilayah Kuba. Dari sudut pandang Moskow, langkah ini adalah cara untuk menyeimbangkan situasi militer karena sebelumnya Amerika Serikat telah menetapkan rudal nuklir di Turki dan Italia yang berada dekat dengan perbatasan Uni Soviet. Namun ketika pesawat mata-mata U-2 milik Amerika Serikat menangkap bukti visual konstruksi peluncuran rudal Kuba pada bulan Oktober 1962, situasi langsung berubah menjadi krisis internasional. Presiden Amerika saat itu, John F. Kennedy, melakukan serangkaian rapat darurat dengan tim penasihatnya. Amerika memiliki dua pilihan utama, melakukan serangan militer untuk menghancurkan fasilitas rudal di Kuba, atau melakukan blokade terhadap Kuba untuk menghentikan masuknya kapal-kapal Uni Soviet. Kennedy akhirnya memilih opsi blokade, namun meski tampak lebih lunak, langkah ini tetap merupakan tindakan militer yang agresif dan beresiko. Namun pada puncak ketegangannya, kedua pihak secara mengejutkan memilih jalur diplomasi. Setelah serangkaian negosiasi rahasia, Uni Soviet setuju menarik rudal-rudalnya dari Kuba dengan syarat Amerika Serikat menarik rudal Jupiter dari Turki secara diam-diam dan berjanji tidak akan menginvasi Kuba. Kesepakatan ini berhasil meredakan krisis dan menyelamatkan dunia dari kemungkinan perang nuklir. Banyak sejarawan sepakat bahwa jika krisis ini berakhir dengan tembakan pertama, arah dunia modern akan berbeda total. Perimbangan kekuatan bisa langsung berubah. Kota-kota besar di kedua belah pihak bisa lenyap dan tatanan geopolitik dunia akan memasuki jalur yang tidak terbayangkan. Perang Dunia I. Perang Dunia I merupakan salah satu konflik besar pertama dalam sejarah modern yang melibatkan banyak negara besar di Eropa dan koloni-koloni mereka. Konflik ini dimulai pada tahun 1914 setelah serangkaian ketegangan politik, militer, dan diplomatik yang sudah berlangsung lama. Namun pemicu langsungnya terjadi pada 28 Juni 1914 ketika Archduke Franz Ferdinand, pewaris tata Austria-Hungaria, dibunuh oleh seorang nasionalis Serbia di Sarajevo. Peristiwa inilah yang kemudian memicu reaksi berantai antar negara yang saling terkait dalam sistem aliansi. Ketika Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia, Rusia sebagai sekutu Serbia mulai memobilisasi pasukan. Jerman kemudian mendukung Austria-Hungaria, sementara Perancis dan akhirnya Inggris ikut campur untuk mendukung Rusia dan Serbia. Hal ini menyebabkan perang yang semula lokal berubah menjadi konflik global yang melibatkan negara-negara besar sekaligus. Sebelum perang pecah, banyak ahli militer percaya bahwa perang ini akan berlangsung singkat, mungkin hanya beberapa bulan.
Namun kenyataannya jauh berbeda. Teknologi militer yang semakin maju seperti senapan mesin, artileri berat, tank awal, dan senjata kimia mengubah medan perang menjadi arena yang sangat brutal. Sistem parit di front barat membuat pasukan terjebak dalam pertempuran yang sengit selama bertahun-tahun, dengan sedikit sekali perubahan di garis depan. Sementara itu di front timur dan berbagai medan lainnya, perang terus meluas dan menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar. Perang Dunia I tidak hanya menyebabkan kehancuran fisik dan kehilangan nyawa, tetapi juga mengguncang fondasi politik global. Jika hasil akhirnya berbeda, dunia modern bisa berada pada tatanan yang sama sekali lain. Misalnya, jika Jerman dan Austria-Hungaria memenangkan perang, peta Eropa kemungkinan besar tidak akan diwarnai oleh republik-republik baru seperti yang muncul setelah perang. Bisa jadi Kekaisaran Austria-Hungaria tetap berdiri sebagai kekuatan besar dan mungkin Uni Soviet tidak terbentuk seperti yang kita kenal. Karena kekacauan internal Rusia dipicu oleh kelelahan perang yang akhirnya melahirkan revolusi Bolshevik. Namun kenyataan menunjukkan bahwa perang berakhir dengan kemenangan pihak sekutu dan kekalahan bagi Jerman dan Austria-Hungaria. Setelah perang terjadi perubahan besar berupa runtuhnya 4 kekaisaran, Jerman, Rusia, Austria-Hungaria, dan Turki Utsmani. Dunia kemudian memasuki periode baru yang penuh ketidakstabilan. Perjanjian Versailles yang mengakhiri perang justru menyisakan ketegangan ekonomi dan politik di Jerman, yang pada akhirnya menjadi benih lahirnya Perang Dunia II 2 dekade kemudian. Melihat titik kritis ini, banyak sejarawan berpendapat bahwa Perang Dunia I adalah perang yang mengatur ulang dunia. Namun yang lebih menarik adalah bagaimana jalurnya bisa berbeda jika beberapa keputusan penting berubah. Jika Austria-Hungaria memilih negosiasi daripada ultimatum, jika Rusia tidak memobilisasi secara agresif, atau jika Inggris tidak ikut campur, mungkin perang tidak akan terjadi konflik global sebesar itu. Dunia bisa saja memasuki abad ke-20 tanpa kehancuran massal, tanpa revolusi Rusia, dan tanpa Perang Dunia II. Perang Korea. Perang Korea adalah salah satu konflik penting dalam sejarah Perang Dingin yang melibatkan benturan ideologi besar antara blok komunis dan kapitalis. Perang ini dimulai pada tahun 1950 ketika Korea Utara yang didukung Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok menyerbu Korea Selatan dengan tujuan menyatukan semenanjung Korea di bawah pemerintahan komunis. Serangan ini terjadi hanya 5 tahun setelah akhir dari Perang Dunia Kedua, dan ketika dunia masih dalam keadaan belum pulih sepenuhnya dari kerusakan global. Sebelum perang pecah, semenanjung Korea sendiri berada pada kondisi yang kompleks. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, Korea dibagi menjadi 2 zona okupasi. Bagian utara diawasi oleh Uni Soviet dan bagian selatan oleh Amerika Serikat. Perpecahan ini awalnya dianggap sementara, tetapi situasi politik global yang semakin panas membuat pembagian tersebut menjadi permanen. Pada tahun 1948 lahirlah 2 negara, Korea Utara yang di bawah Kim Il-sung dan Korea Selatan di bawah Sang Nam-rae. Pada 25 Juni 1950, Korea Utara meluncurkan invasi besar-besaran dan berhasil mendorong pasukan Korea Selatan ke arah selatan, hingga menyisakan hanya 1 wilayah kecil di sekitar Busan. Melihat situasi ini, Amerika Serikat bersama PBB memutuskan untuk turun tangan dengan dukungan militer internasional. Pasukan Korea Selatan dan sekutunya berhasil melakukan serangan balasan yang sangat cepat, bahkan mendorong pasukan Korea Utara hingga mendekati perbatasan Tiongkok. Namun langkah ini memicu intervensi langsung dari Tiongkok. Pada tahun 1950, ratusan ribu tentara Tiongkok melintasi Sungai Yalu dan membantu Korut untuk melakukan serangan balik. Perubahan situasi ini memicu salah satu titik paling kritis dalam sejarah modern. Banyak analisis percaya bahwa jika Amerika memutuskan untuk memperluas perang ke wilayah Tiongkok, situasi dapat berubah menjadi perang global yang melibatkan Uni Soviet serta potensi penggunaan senjata nuklir. Perang ini berakhir pada tahun 1953 dengan perjanjian gencatan senjata, bukan perjanjian damai, yang artinya secara teknis kedua negara masih berada dalam status perang hingga hari ini. Zona demilitarisasi atau DMZ yang memisahkan kedua negara menjadi salah satu perbatasan paling dijaga di dunia. Yang membuat Perang Korea layak masuk dalam daftar hampir mengubah dunia adalah dampak potensial jangka panjangnya. Jika Korea Utara berhasil menyatukan semenanjung dengan dukungan Soviet dan Tiongkok, Asia Timur mungkin akan jauh lebih berada di bawah pengaruh komunis. Hal ini bisa berdampak pada Jepang, Filipina, hingga negara-negara Asia Tenggara. Sebaliknya, jika Amerika Serikat mendorong perang melampaui batas, kemungkinan besar Uni Soviet akan turun langsung dan Perang Dingin bisa berubah menjadi Perang Dunia III. Selain itu, Perang Korea juga membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan yang pada akhirnya berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Situasi ini sangat kontras dengan Korea Utara yang memilih model politik dan ekonomi yang tertutup dan militeristik. Perang Teluk.
Pada awal tahun 1990, Timur Tengah kembali memasuki salah satu periode paling tegang dalam sejarah modern. Peristiwa ini dimulai ketika Irak di bawah kepemimpinan Saddam Hussein melakukan invasi militer ke negara tetangganya, yaitu Kuwait, pada 2 Agustus 1990. Invasi ini dilakukan dengan alasan bahwa Kuwait dianggap mencuri produk minyak Irak melalui pengeboran miring serta menurunkan harga minyak secara sepihak. Namun di balik alasan tersebut, banyak analis percaya bahwa Saddam sedang mencoba memperluas pengaruh politik dan ekonominya di kawasan Teluk Persia. Invasi ke Kuwait membuat komunitas internasional terpukul. Kuwait adalah salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia. Dan penguasaan Irak atas wilayah tersebut berarti mereka akan mengontrol sebagian besar cadangan minyak global. Hal ini memicu kekhawatiran yang sangat besar di negara-negara barat, terutama Amerika Serikat dan sekutunya. Minyak pada saat itu masih menjadi nadi industri global dan kontrol terhadap sumber energi bisa mengubah peta kekuatan politik dunia. Dalam hitungan minggu, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menuntut Irak untuk mundur dari Kuwait. Namun Saddam menolaknya. Sebagai respon, koalisi internasional yang dipimpin Amerika Serikat mengumpulkan puluhan negara dari berbagai benua untuk mempersiapkan tindakan militer. Operasi militer ini kemudian dikenal sebagai Operation Desert Storm, dimulai pada Januari 1991 dengan kampanye serangan udara besar-besaran terhadap posisi Irak. Selama operasi ini, dunia menyaksikan penggunaan teknologi militer modern secara masif untuk pertama kalinya di media global. Presisi rudal, sistem radar, serangan udara terpadu, hingga citra militer menjadi bagian dari liputan langsung yang disiarkan di televisi internasional. Perang inilah yang membuat publik untuk pertama kalinya melihat perang modern dalam format real time. Setelah serangan udara selama lebih dari sebulan, pasukan koalisi meluncurkan serangan darat yang berlangsung relatif singkat. Dalam waktu kurang dari 100 jam, pasukan Irak dipukul mundur dan Kuwait berhasil dibebaskan. Namun Saddam tetap mempertahankan kekuasaannya di Irak dan konflik ini tidak menyelesaikan ketegangan jangka panjang antara Irak dan Barat. Mengapa perang ini masuk dalam kategori hampir mengubah dunia? Karena jika skenario-nya berbeda, struktur energi global serta tata geopolitik mungkin akan bergeser secara drastis. Jika Irak berhasil mempertahankan kontrol atas Kuwait, Saddam kemungkinan akan memperluas tekanan terhadap Arab Saudi, negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Ini bisa membuat Irak menjadi kekuatan ekonomi dan militer utama di Timur Tengah, dengan kemampuan mengatur harga dan distribusi minyak global. Pengaruh ini akan berdampak pada negara-negara industri dan pasar dunia, hingga percaturan diplomatik internasional. Perang Vietnam. Perang Vietnam adalah salah satu konflik paling terkenal, paling divisif, dan paling berpengaruh di abad ke-20. Perang ini bukan hanya soal Vietnam Utara melawan Vietnam Selatan, tetapi tentang benturan dua kekuatan besar dunia, blok komunis yang dipimpin Uni Soviet dan Tiongkok melawan blok kapitalis yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Inilah alasan mengapa Perang Vietnam sering disebut sebagai perang perwakilan atau proxy war, di mana negara kecil menjadi panggung dari pertarungan ideologi global. Akar konflik ini muncul setelah berakhirnya Perang Dunia II dan runtuhnya kolonialisme Perancis di Indochina. Setelah kemenangan Viet Minh dalam pertempuran Dien Bien Phu tahun 1954, Konferensi Jenawa membagi Vietnam pada garis paralel ke-17. Vietnam Utara dipimpin oleh Ho Chi Minh dengan sistem komunis, sementara Vietnam Selatan berada di bawah pemerintahan anti-komunis yang didukung Amerika Serikat. Kedua pihak sepakat bahwa pemilu nasional akan diselenggarakan untuk menyatukan negara. Namun rencana itu gagal dan ketegangan mulai meningkat. Perang di Vietnam berbeda dengan perang konvensional lain. Pasukan Viet Cong dan tentara Vietnam Utara menggunakan taktik gerilya, memanfaatkan hutan lebat, terowongan bawah tanah, dan dukungan penduduk lokal untuk melemahkan pasukan Amerika Serikat. Sementara itu, AS merespon dengan teknologi dan daya tembak yang besar, termasuk pengeboman intensif melalui operasi Roaring Thunder, serta bom napalm yang membakar vegetasi dan desa-desa. Namun, meskipun AS memiliki keunggulan teknologi, perang ini tidak pernah memberikan kemenangan strategis yang jelas. Semangat nasionalis Vietnam dipadukan dengan dukungan moral dan logistik dari Uni Soviet serta Tiongkok, membuat garis depan terus berubah tanpa penyelesaian. Perang ini semakin menguras ekonomi dan psikologi Amerika Serikat, memicu demonstrasi besar-besaran di dalam negeri, terutama setelah publik mengetahui bahwa pemerintah tidak selalu jujur tentang situasi perang. Puncak konflik ini terjadi pada serangan Tet tahun 1968 ketika pasukan komunis meluncurkan ofensif besar terhadap kota-kota utama Vietnam Selatan. Meski gagal secara militer, ofensif ini mengguncang opini publik Amerika dan mempercepat tuntutan untuk mengakhiri perang. Pada tahun 1973, AS akhirnya menarik pasukannya setelah Peace Accords, dan pada tahun 1975, Vietnam Utara berhasil merebut Saigon, menyatukan negara di bawah pemerintahan komunis.
Perang Vietnam hampir mengubah dunia dalam dua dimensi besar. Pertama, jika AS memenangkan perang, penyebaran komunis di Asia Tenggara mungkin akan tertahan dan politik global selama Perang Dingin bisa memiliki wajah yang berbeda. Yang kedua, jika Vietnam kalah lebih awal, gelombang anti-perang, gerakan mahasiswa, dan perubahan sosial di Barat mungkin tidak terjadi sebesar itu. Faktanya, kekalahan AS di Vietnam mengubah cara negara-negara besar memandang perang modern, membuka era konflik asimetris propaganda global dan diplomasi opini publik. Dengan lebih dari 2 juta korban jiwa dan dampak internasional yang bertahan hingga sekarang, Perang Vietnam menjadi salah satu konflik yang benar-benar hampir mengubah dunia. Perang Dunia II. Perang Dunia II adalah konflik terbesar dan paling destruktif dalam sejarah umat manusia. Perang ini berlangsung dari tahun 1939 hingga 1945 dan melibatkan lebih dari 100 juta personel dari 30 negara. Perang ini terbagi menjadi dua kubu besar, yaitu kubu sekutu dan poros. Konflik ini bukan hanya soal perebutan wilayah, tetapi tentang ideologi, kekuatan militer, ekonomi global, hingga moralitas kemanusiaan. Akar dari Perang Dunia Kedua dapat ditelusuri dari ketidakpuasan Jerman terhadap hasil perjanjian Versailles. Setelah Perang Dunia I, perjanjian tersebut dianggap menghina Jerman karena memaksa mereka membayar ganti rugi yang sangat besar dan membatasi militer mereka. Krisis ekonomi tahun 1929 memperburuk situasi dan membuka jalan bagi naiknya Adolf Hitler serta Partai Nazi yang menjanjikan kebangkitan nasional Jerman. Pada tahun 1939, invasi Jerman pertama ke Polandia memicu Inggris dan Prancis menyatakan perang, menandai mulainya konflik global ini. Konflik berkembang cepat dengan Jerman menguasai sebagian besar Eropa Barat melalui strategi Blitzkrieg, yaitu serangan cepat dan terkoordinasi menggunakan tank dan pesawat tempur. Sementara di Asia, Jepang memperluas kekuasaannya ke Cina serta Asia Tenggara untuk mengamankan sumber daya alam. Situasi semakin rumit setelah Jepang menyerang Pearl Harbor pada tahun 1941 yang membuat Amerika Serikat ikut terjun ke dalam perang. Perang Dunia II hampir mengubah dunia dalam berbagai cara, mulai dari politik hingga teknologi. Contohnya, perang ini melahirkan inovasi seperti radar, jet fighter, misil balistik, hingga program nuklir yang dikenal sebagai Manhattan Project. Program ini berujung pada pengeboman bom atom Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945, menjadi salah satu titik paling gelap dalam sejarah kemanusiaan modern. Selain perang militer, Perang Dunia II juga membuka bab tentang genosida sistematis. Kebijakan rasial Nazi terhadap Yahudi, Roma, dan kelompok minoritas lain menghasilkan tragedi yang kini dikenal sebagai Holocaust, menewaskan sekitar 6 juta orang Yahudi dan jutaan korban lainnya. Fakta ini menjadikan perang bukan hanya tentang agresi negara, tetapi tentang pelanggaran moral dan nilai kemanusiaan. Hasil akhir perang berpihak pada sekutu, namun kemenangan ini datang dengan biaya yang sangat tinggi. Diperkirakan 50 hingga 70 juta orang tewas, dengan sebagian besar adalah warga sipil. Banyak infrastruktur hancur di berbagai belahan dunia, ekonomi runtuh, dan jutaan orang kehilangan rumah mereka. Tetapi yang membuat Perang Dunia benar-benar hampir mengubah dunia adalah dampaknya terhadap tatanan global pasca perang. Konflik ini memunculkan era baru geopolitik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, memicu lahirnya Perang Dingin sekaligus membentuk institusi global seperti PBB, IMF, dan NATO. Jika skenario-nya berbeda, misalnya Jerman dan Jepang menang, peta dunia kemungkinan tidak akan terlihat seperti sekarang. Sistem politik global mungkin didominasi oleh ideologi fasis. Hak asasi manusia mungkin tidak akan menjadi standar internasional dan teknologi nuklir bisa digunakan secara lebih luas tanpa kendali. Perang Dunia II bukan hanya konflik terbesar dalam sejarah, tetapi juga sebuah titik balik yang mendefinisikan dunia modern seperti apa yang kita kenal saat ini. Perang Dingin. Perang Dingin adalah konflik geopolitik panjang antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang berlangsung dari akhir Perang Dunia II hingga awal 1990-an. Meski disebut sebagai perang, konflik ini tidak dilakukan secara langsung melalui pertempuran besar antara kedua negara, melainkan melalui perlombaan pembangunan kekuatan militer nuklir, teknologi, serta perebutan pengaruh terhadap negara-negara lain di seluruh dunia. Inilah yang membuat Perang Dingin sangat unik. Tidak ada serangan frontal antar dua kekuatan super, tetapi dunia merasakan ketegangan itu setiap hari selama puluhan tahun. Akar konflik ini berasal dari benturan ideologi, kapitalisme yang dianut AS dan sekutunya versus komunisme yang dianut Uni Soviet. Setelah Perang Dunia II berakhir pada 1945, Eropa porak-poranda dan perebutan pengaruh pun dimulai. Amerika Serikat mencoba mencegah penyebaran komunis melalui kebijakan kontimen, sementara Uni Soviet memperkuat pengaruhnya di Eropa Timur, menandai awal terbentuknya blok-blok kekuatan global.
Perang dingin hampir mengubah dunia dalam arti yang paling harfiah. Dunia berkali-kali berada di ujung jurang perang nuklir. Setelah Uni Soviet sukses mengembangkan bom atom pada tahun 1949, keseimbangan kekuatan berubah. Kedua negara lalu memasuki perlombaan nuklir yang menghasilkan ribuan hulu ledak termonuklir yang mencakup kekuatan untuk memusnahkan kehidupan di bumi berkali-kali. Strategi ini dikenal dengan istilah MID, Mutual Assured Destruction, yaitu keadaan di mana kedua pihak sadar bahwa menyerang berarti bunuh diri bersama. Perang dingin tidak hanya terjadi di darat, tetapi juga naik ke ruang angkasa. Pada akhir 1950-an dan 1960-an, kedua negara terlibat dalam perlombaan antariksa. Uni Soviet menjadi yang pertama meluncurkan satelit Sputnik pada 1957 dan mengorbit manusia untuk pertama kalinya. Dan pada 1961, Amerika Serikat kemudian merespon dengan mencapai prestasi terbesar pada 1969 melalui misi Apollo 11 yang mendaratkan manusia di bulan. Dampak perang dingin sangatlah besar. Konflik ini menentukan bentuk tatanan politik dunia, mempercepat perkembangan teknologi militer dan komunikasi. Perang dingin berakhir pada tahun 1991 setelah Uni Soviet runtuh, menandai Amerika sebagai satu-satunya superpower global selama beberapa dekade berikutnya. Jika pada puncak krisis nuklir salah satu pihak memutuskan melakukan serangan pertama, dunia bisa saja berubah total. Banyak ilmuwan memperkirakan ekosistem bumi mungkin tidak akan pulih dari perang nuklir skala penuh. Inilah alasan mengapa perang dingin disebut sebagai perang yang tidak pernah memanas, tetapi paling dekat dengan potensi benar-benar mengubah dunia. Setiap perang dalam daftar ini menunjukkan betapa rapuhnya jalur sejarah manusia. Keputusan-keputusan yang terjadi dalam hitungan menit dapat mengubah masa depan selama ratusan tahun. Dan meski beberapa konflik tidak sampai mengubah dunia secara total, potensi tersebut sudah cukup untuk membuat para pemimpin hingga warga biasa menyadari bahwa masa depan tidak pernah sepenuhnya pasti. Itu dia daftar 7 perang yang hampir mengubah dunia versi luar jendela. Kalau menurut kamu, perang mana yang paling berpotensi mengubah sejarah jika hasilnya berbeda? Atau mungkin ada perang lain yang belum kami bahas? Silahkan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe agar kami bisa terus membuat konten sejarah dan fakta menarik lainnya.